Ya, selamat datang di channel saya dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mampir di channel ini dan yang sudah menonton video ini ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang sesuatu atau hal yang sepele pada mobil. Tapi gini ya, terkadang hal yang sepele akan menjadi serius jika kita tidak bisa mengatasinya ya, teman-teman. Jangan sampai di saat kita lagi mengemudi mobil dan malam hari datang, ceritanya hujan pun turun. Tentunya juga saat itu kita butuh menyalakan lampu dan wiper kan. Tetapi karena kita baru bisa mengemudi mobil, akhirnya kebingungan untuk melakukan hal itu. Tentunya akan fatal ya teman-teman. Dan karena memang di saat kita sedang belajar mobil, terkadang kita hanya fokus pada cara mengemudinya saja. Pikirannya yang penting supaya gimana caranya agar kita cepat bisa mengemudi seperti itu. So, video ini diperuntukkan untuk teman-teman yang sedang belajar mengemudi mobil ataupun teman-teman yang ada niatan untuk belajar mengemudi mobil nantinya, supaya kejadian tadi tidak menimpa kita ya. So, di video kali ini kita akan bahas cara untuk menyalakan lampu dan mengoperasikan wiper pada mobil. Jadi begini, di dalam mobil terdapat tuas saklar untuk menyalakan lampu maupun untuk mengoperasikan wiper. Di setiap mobil dan di setiap merek mobil itu hampir semuanya sama. Memang ada perbedaan, tapi hanya sedikit sih. Seperti contoh, di mobil Jepang, tuas saklar lampu berada di posisi kanan pengemudi dan sedangkan tuas wiper ada di sebelah kiri pengemudi. Terbanding terbalik dengan mobil Eropa, tuas saklar lampu berada di posisi kiri pengemudi dan sedangkan tuas wiper ada di sebelah kanan pengemudi. Perbedaan ini juga terjadi pada mobil-mobil mewah yang sudah serba otomatis tentunya ya. Nah, yang kita akan bahas ini tuas saklar dan tuas wiper di mobil Jepang ya, yang tentunya teman-teman sudah tahu karena mobil Jepang ini sudah banyak dan sejak lama ada di Indonesia dan ada hampir di setiap pelosok daerah, tidak hanya di kota besar saja. Oh ya, sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya teman-teman mengklik subscribe terlebih dahulu ya, dan klik juga simbol loncengnya agar supaya teman-teman tidak tertinggal info penting mengenai seputar otomotif dan info penting lainnya. Jadi gini, kita bahas saklar lampu dulu ya. Yang tadi kita sudah bahas bersama, saklar lampu ada di sebelah kanan pengemudi ya. Nah, seperti ini bentuknya. Satu saklar ini bisa untuk mengoperasikan hampir semua lampu pada mobil, seperti lampu kecil, lampu utama, lampu jauh, lampu dim atau lampu kedip, dan juga lampu sen kanan dan juga lampu sen kiri tentunya. Jadi ada dua mekanikal atau dua klaster ya pada saklar ini ya. Yang pertama itu puter-puteran yang terdapat pada ujung saklar. Mekanikal yang kedua itu dengan menaik dan menurunkan saklar seperti itu. Dan ada satu lampu di mana tombol untuk menyalakan atau mengaktifkannya itu diletakkan berbeda ya. Artinya bukan pada saklar ini. Nanti juga kita akan bahas untuk cara menyalakannya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu caranya ya. Nah, pada saklar terdapat simbol lampu dan simbol panah. Ini artinya simbol panah menandakan lampu sen kanan dan lampu sen kiri ya. Sedangkan ini menyimbolkan lampu-lampu yang ada di mobil. Dan juga terdapat garis atau tanda untuk menandakan lampu mana yang aktif atau dalam keadaan mati atau tidak lampu mobil kita, seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya menyalakan lampu kecil? Dengan memastikan simbol lampu kecil ini sejajar dengan tanda atau patokan yang tadi kita sudah jelaskan ya. Nah, kita coba sekarang kita putar. Nah, ini sudah sejajar, itu menandakan lampu kecil kita sudah menyala. Yang kedua, cara menyalakan lampu utama ya. Kita cukup putar lagi supaya garis ini sejajar dengan lambang lampu utama. Kita putar lagi. Nah, ini udah sejajar dengan lambang lampu utama ya. Itu menandakan lampu utama kita sudah menyala. Sekarang gimana caranya menyalakan lampu jauh? Ini berbeda mekanikalnya, bukan di puter-puteran ini lagi, melainkan dengan menggerakkan tuasnya ya. Kita cukup tekan tuasnya ke bawah. Untuk mematikannya cukup kita angkat lagi seperti ini. Sudah mati. Nah, sekarang cara untuk menyalakan lampu dim atau lampu kedip ya. Itu dengan cara mengangkat tuas saklar lampunya ke atas seperti ini. Nah,
Ini saya jelaskan sedikit untuk mekanikal lampu dim. Dia akan menyala selama kita mengangkat saklar lampu ini ya. Jadi kita kalau turunkan seperti ini dia akan mati, dan ini sifatnya ketika kita tarik tuasnya ke atas dia akan turun lagi ke bawah jika kita tidak selalu menariknya seperti itu. Jadi kita kalau mau mengedipkan lampu atau memasang lampu dim, kita cukup mengangkat saklarnya dengan berkali-kali dengan tempo waktu yang cepat seperti itu. Nah, sekarang untuk menyalakan lampu sen, dorong tuas saklarnya ke atas. Nah, itu lampu sen kita sebelah kiri sudah menyala. Untuk menonaktifkannya cukup turunkan lagi ke tengah ya. Itu menandakan tuas saklarnya itu netral. Dan untuk menyalakan lampu sen kanan, kita cukup tekan saklarnya ke bawah ya. Nah, seperti ini. Ini menandakan lampu sen kanan kita sudah menyala. Untuk menetralkannya lagi kita cukup tarik sedikit ke atas agar tuas saklarnya ada di posisi tengah. Itu menandakan netral. Nah, sekarang kita bahas lampu yang tombol untuk menyalakannya atau mengaktifkannya diletakkan berbeda ya, yaitu lampu hazard atau lampu bahaya. Biasanya pada tombol lampu ini selalu ada lambang garis segitiga yang merupakan simbol lampu hazard, dan selalu diletakkan di dashboard mobil atau di tempat yang mudah dijangkau tangan pengemudi. Memang di setiap mobil letaknya berbeda-beda, tapi pasti tombol ini mudah dilihat dan juga mudah dijangkau. Ini dimaksudkan agar pengemudi mudah dan cepat untuk menekan tombol tersebut di saat dibutuhkan pada kondisi bahaya ataupun darurat seperti itu. Mekanikal untuk menyalakan atau mengaktifkan lampu hazard cukup ditekan sekali, maka lampu hazard itu akan menyala. Dan untuk menonaktifkan atau mematikannya lagi cukup kita tekan sekali lagi seperti itu. Dan saya rasa cukup untuk pembahasan cara pengoperasian semua lampu pada mobil ya. Kita lanjut pada saklar wiper, dan ini juga sudah kita bahas bersama tadi bahwa letaknya ada di sebelah kiri pengemudi. Mekanikal atau cara pengoperasiannya hampir sama dengan saklar lampu ya, dengan mekanikal putar-putaran dan juga penggerakan tuas saklar ya. Dan saklar ini bertanggung jawab penuh untuk pengoperasian wiper, seperti menyalakan wiper depan secara manual atau otomatis, termasuk juga mengontrol speed 1, speed 2, dan speed 3, dan juga menyemprotkan air wiper, dan tentunya juga menyalakan wiper belakang. So, kita bahas satu persatu cara pengoperasiannya. Nah, pada saklar wiper itu ada dua mekanikal atau dua cara yang tadi kita sudah sebutkan bersama, dan hampir sama dengan saklar lampu sebenarnya ya. Nah, putar-putaran di ujung ini untuk mengoperasikan atau mengendalikan wiper belakang. Sedangkan mekanikal dengan menggerakkan tuas saklar ini untuk mengendalikan atau mengoperasikan wiper bagian depan seperti itu. Nah, kita coba untuk mengendalikan wiper depan terlebih dahulu ya. Jadi pada saklar wiper ini terdapat tulisan off, INT, low, high. INT itu intermittent, low itu low, high itu high ya untuk level speednya ya. Jadi seperti ini. Ini dalam keadaan netral ya, atau off, dalam keadaan off wipernya. Untuk menyalakan wiper langsung saja kita tekan ke bawah. Nah, ini artinya ada di intermittent atau speed 1 lah kita sebut dalam bahasa awam, itu ada di dalam speed 1. Nah, jarak sapuan tangan wiper ini kalau di speed 1 itu agak sedikit lambat ya, sekitar 5 detikan. Jadi ini diperuntukkan untuk hujan yang intensitasnya rendah ya, atau gerimis lah seperti itu. Nah, untuk menggunakan speed 2 tinggal tekan lagi ke bawah. Ini artinya ada di low. Jika saklar ada di posisi ini, maka tangan wiper agak sedikit cepat untuk menyapunya ya, atau untuk sapuannya ya. Ini digunakan untuk intensitas hujan sedang lah seperti itu. Dan tekan lagi ke bawah sekali, ini untuk memindahkan ke speed 3 ya. Sapuan wipernya juga bertambah cepat seperti itu. Ini digunakan untuk hujan deras ya. Nah, cukup simpel untuk penggunaan wiper ya. Jadi kita kalau untuk mematikannya cukup naikkan lagi tuas wipernya. Nah, ke posisi off dia melalui dulu
speed 2, speed 1, baru ke posisi off. Nah, gimana caranya untuk mengaktifkan atau menyalakan wiper secara manual ya? Cukup diangkat saja tuas wipernya seperti ini. Maka wiper akan bekerja atau aktif selama kita mengangkat tuas saklar wiper ini. Dan sifatnya dia akan kembali lagi jika kita tidak mengangkat wipernya. Dia akan kembali lagi ke tempat semula atau ke posisi off jika kita tidak mengangkatnya, seperti itu. Dan untuk menyemprotkan air wiper bagian depan, cukup diangkat saja tuas ini seperti ini. Dan ini juga sifatnya atau mekanikalnya dia akan kembali lagi ke tempat semula atau ke tempat posisi off jika kita tidak selalu menekannya. Jadi kita kalau mau menyemprotkan air wiper itu harus selalu menarik tuas saklarnya seperti itu. Jika kita melepaskannya, dia akan kembali lagi ke tempat semula atau ke posisi netral. Dan cukup seperti itu untuk pengoperasian wiper depan. Kita pindah untuk cara pengoperasian wiper belakang. Nah, di bagian ujung tuas saklar ini ada putar-putaran. Ini untuk mengaktifkan atau mengoperasikan wiper bagian belakang ya. Di sini juga sama, ada tulisan off dan on. Bedanya di sini dia tidak mempunyai level speed kecepatan untuk wipernya ya. Dan di sini juga ditandai dengan garis lurus, ini untuk menandakan posisi mana yang aktif atau dalam posisi off. Nah, ini lagi sedang di posisi off ya, karena garisnya sejajar dengan tulisan off. Untuk mengaktifkan saklar belakang, kita cukup putar putaran ini ke posisi on. Nah, ini posisinya sudah on ya, karena sudah sejajar dengan tanda garis tadi. Nah, untuk menyemprotkan air wiper bagian belakang, cukup putar lagi sekali. Nah, maka ini airnya akan menyemprot dalam keadaan wipernya bekerja seperti itu. Di sini terdapat juga lambang di atas sama lambang air wiper ya. Kita coba putar lagi ke lambang itu. Nah, airnya juga akan tetap keluar, hanya posisi tangan wipernya tidak bekerja atau dalam posisi off seperti itu. Oke, cukup sekian untuk kesempatan video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Jika ada masukan atau pertanyaan silahkan tulis pada kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton.